Sore itu, di halaman rumahku di pinggiran Jakarta, seorang perempuan asing muncul dengan mesin pemotong rumput di tangan. Matahari senja menyinari wajahnya yang basah keringat, dan saat dia menatapku, jantungku berdegup kencang seperti belum pernah sebelumnya. Aku, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun bernama Sari, yang selalu taat pada suami dan keluarga, tiba-tiba merasa dunia berputar ketika tangannya menyentuh bahuku secara tak sengaja, memicu gelombang emosi yang asing dan menakutkan. Malam itu aku tak bisa tidur, mempertanyakan segalanya tentang hidupku yang selama ini kukira sempurna. Sari tinggal di sebuah perumahan sederhana di Depok, di mana tetangga-tangga saling mengawasi dan gosip menyebar seperti api di rumput kering. Suaminya, Budi, seorang pegawai kantor yang sibuk, jarang pulang sebelum malam, meninggalkanku sendirian dengan anak perempuan kami yang berusia 5 tahun, Lila. Hidupku terasa rutin, memasak, membersihkan, mengantar Lila ke sekolah, dan sesekali bertemu ibu-ibu di arisan. Tapi hari itu ketika aku memanggil jasa pemotong rumput dari aplikasi online karena Budi terlalu sibuk, semuanya berubah. Perempuan itu bernama Maya, berusia 28 tahun, dengan rambut pendek yang membuatnya tampak tangguh dan bebas. Dia datang tepat waktu, mengenakan kaos oblong dan celana jeans lusuh, membawa peralatan kerjanya sendiri. "Selamat sore, Bu Sari. Saya Maya, dari layanan taman," katanya dengan senyum ramah yang membuat hatiku bergetar. Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa, tapi saat dia mulai bekerja, aku tak bisa berhenti mengamatinya dari jendela dapur. Gerakannya lincah, otot lengannya menonjol saat mendorong mesin, dan tawa kecilnya ketika rumput beterbangan membuatku tersenyum tanpa sadar. Setelah selesai, Maya mendekat ke teras untuk meminta air minum. Aku menyuguhkan segelas es teh, dan kami mulai mengobrol. Ternyata dia lahir di desa kecil di Jawa Tengah, pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah setelah orang tuanya meninggal. "Hidup di kota ini keras, Bu. Tapi saya suka kebebasannya," katanya sambil menatap langit. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang selama ini kutekan, rasa bosan dengan rutinitas pernikahan yang datar. Budi baik, tapi dia tak pernah benar-benar mendengar aku. Maya dengan ceritanya yang sederhana membuatku merasa dilihat. Malam itu, setelah Budi pulang dan kami makan malam bersama, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan Maya. Kenapa aku terus memikirkannya? Ini pasti hanya kelelahan, pikirku. Tapi esok harinya, ketika Lila bermain di halaman dan rumput mulai tumbuh lagi, aku tanpa sadar membuka aplikasi untuk memanggil Maya kembali. Hanya untuk membersihkan taman, kataku pada diri sendiri. Tapi saat dia datang lagi, obrolan kami semakin dalam. Maya bercerita tentang mimpinya membuka usaha taman kecil, dan aku menceritakan tentang masa mudaku sebagai mahasiswi sastra yang akhirnya menikah dini karena tekanan keluarga. Keluargaku, orang tua yang konservatif dari keluarga Muslim taat, selalu menekankan bahwa perempuan harus menikah dan punya anak. "Jangan seperti tantemu yang hidup sendirian," kata ibu dulu. Aku patuh, menikah dengan Budi yang direkomendasikan keluarga, dan selama 10 tahun, aku yakin itu pilihan benar. Tapi sekarang, dengan Maya, aku mulai mempertanyakan. Setiap pertemuan kami, yang semakin sering karena aku sengaja membiarkan rumput tumbuh liar, membawa gelombang emosi baru. Aku merasa gembira saat melihatnya, tapi juga takut. Apa ini persahabatan? Atau sesuatu yang lebih? Suatu hari, saat hujan deras, Maya terjebak di rumahku. Kami duduk di ruang tamu, minum kopi, dan dia bertanya tentang foto pernikahanku di dinding. "Bu Sari bahagia ya dengan keluarga ini?" tanyanya polos. Aku terdiam, lalu tumpah ruah, tentang Budi yang semakin jauh, tentang tekanan menjadi ibu sempurna, tentang mimpi-mimpi yang kutimbun. Maya mendengar dengan mata penuh empati,
tangannya menyentuh tanganku sebentar, dan saat itu, listrik seperti menyambar. Aku menarik tangan, tapi hati sudah terlanjur bergejolak. Malamnya, Budi pulang larut, mabuk setelah rapat kantor. Dia marah karena rumah berantakan, dan kami bertengkar hebat. "Kamu cuma di rumah, tapi nggak bisa jaga semuanya," bentaknya. Aku menangis sendirian, dan pikiran melayang ke Maya. Esoknya, aku memanggilnya lagi, bukan untuk rumput, tapi untuk bicara. "Aku butuh teman," kataku. Maya tersenyum, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kami berjalan di taman, dan dia berkata, "Kadang hidup memaksa kita memilih, Bu. Tapi pilihan itu bisa menyakitkan." Kata-katanya seperti pisau, menusuk hati yang mulai retak. Hari-hari berikutnya, pertemuan kami semakin intens. Aku mulai berbohong pada Budi, bilang pergi arisan padahal bertemu Maya di kai kecil. Di sana, kami berbagi cerita hidup, Maya tentang mantan pacarnya yang kasar, membuatnya takut hubungan dengan pria, dan aku tentang perasaan hampa dalam pernikahan. Tanpa sadar, tangan kami saling genggam di bawah meja, dan saat itu aku sadar, ini bukan persahabatan biasa. Ini perasaan yang dilarang masyarakat, yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi kenapa terasa begitu benar? Akhirnya, suatu sore, saat Lila tidur siang, Maya datang dan kami duduk di ayunan taman. "Bu Sari, aku merasa aneh akhir-akhir ini," katanya pelan. Aku menatapnya, dan sebelum berpikir, aku berkata, "Aku juga, Maya. Aku takut, tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Saat itu, dunia seolah berhenti. Kami saling pandang, dan air mata mengalir. Ini awal dari badai yang akan datang. Badai mulai mengamuk ketika Budi mulai curiga. Suatu malam, dia pulang lebih awal dan melihat Maya di halaman, meski rumput sudah rapi. "Siapa dia? Kenapa sering ke sini?" tanyanya tajam. Aku berbohong, bilang Maya teman arisan yang suka berkebun. Tapi Budi tak puas, dan malam itu kami bertengkar lagi. "Kamu berubah, Sari. Kamu nggak lagi seperti dulu," katanya. Aku diam, tapi dalam hati aku tahu dia benar. Aku berubah karena Maya. Maya sendiri mulai membuka diri lebih dalam. Dia mengaku pernah punya perasaan pada perempuan lain di desanya, tapi ditekan keluarga hingga pindah ke Jakarta. "Masyarakat kita nggak terima ini, Bu. Tapi hati nggak bisa dibohongi," katanya suatu hari di taman. Kata-katanya membuatku gelisah. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, hubungan seperti ini dianggap dosa besar. Keluargaku akan mengusirku, tetangga akan bergosip, dan Lila. Apa yang akan terjadi padanya? Tapi perasaan itu semakin kuat. Kami mulai bertemu di luar rumah, di taman kota atau kai tersembunyi. Setiap pertemuan, aku merasa hidup kembali. Maya membuatku tertawa, mendengar mimpi-mimpiku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai apa adanya. Tapi ada harga, aku mulai mengabaikan Lila, lupa mengantarnya ke sekolah tepat waktu, dan Budi semakin marah. Suatu hari, ibuku menelepon, "Sari, ada apa?" "Budi bilang kamu aneh akhir-akhir ini." Aku menyangkal, tapi tekanan semakin berat. Konflik pertama meledak ketika Maya mengajakku ke acara komunitas kecil di Jakarta, tempat orang-orang seperti kami berkumpul diam-diam. Aku ragu, tapi ikut. Di sana aku melihat pasangan perempuan lain, bahagia meski tersembunyi. Tapi saat pulang, Budi menunggu dengan wajah merah. "Kamu kemana?" "Aku lihat kamu dengan perempuan itu," teriaknya. Aku tak bisa bohong lagi. "Dia teman, Budi. Hanya teman." Tapi matanya penuh kecurigaan. Malam itu, dia tidur di sofa, dan aku menangis, mempertanyakan pilihan. Apakah aku siap kehilangan segalanya untuk Maya?
Esoknya, Maya datang dan aku ceritakan semuanya. Kita harus hati-hati, katanya, memelukku pelan. Pelukan itu membuatku meleleh, tapi juga takut. Kami memutuskan untuk sementara berhenti bertemu, tapi itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, aku meneleponnya, bilang aku tak tahan. Kami bertemu lagi, dan kali ini, Maya mengaku aku cinta kamu, Sari. Tapi aku tak mau hancurkan keluargamu. Kata-katanya seperti bom, meledakkan dinding yang selama ini kubangun. Aku balas, aku juga, Maya. Tapi apa yang harus kulakukan? Tekanan dari keluarga semakin besar. Ibu datang berkunjung tiba-tiba, melihat rumah berantakan, dan bertanya tentang perempuan pemotong rumput yang sering disebut Lila. Jangan dekat-dekat orang asing, Sari. Ingat ajaran agama, katanya tegas. Aku mengangguk, tapi hati memberontak. Malam itu, aku bertengkar dengan Budi lagi, dan dia bilang, kalau kamu terus begini, kita cerai saja. Kata cerai membuatku shock, tapi juga membuka pintu kemungkinan. Apakah itu jalan keluar? Maya, di sisi lain, mulai menghadapi masalah sendiri. Bosnya di layanan taman curiga karena dia sering bolos untuk bertemu aku. Kamu berubah, Maya. Fokus kerja, bentak bosnya. Maya cerita padaku dan kami saling menguatkan. Tapi suatu hari, teman Maya dari desa datang ke Jakarta dan mendengar gosip tentang kami. Maya, kamu gila. Ini dosa. Keluarga kita akan malu, katanya marah. Maya menangis di telepon dan aku merasa bersalah. Apakah aku egois? Konflik memuncak ketika Budi menemukan pesan di ponselku. Aku kangen kamu, tulis Maya. Budi meledak, melempar ponsel, dan meneriakkan kata-kata kasar. Kamu lesbian. Kamu hancurkan keluarga ini. Aku menangis, tak bisa membela diri. Lila bangun, melihat kami bertengkar, dan menangis juga. Saat itu aku sadar harga yang harus kubayar, kebahagiaan anakku. Budi pergi menginap di rumah teman, dan aku sendirian menelepon Maya. Kita harus akhiri ini, kataku pilu. Tapi Maya bilang, tidak, Sari. Kita lawan bersama. Hari berikutnya, aku memutuskan bertemu ibu untuk curhat. Bu, aku bingung, kataku. Ibu mendengar, tapi saat aku sebut perasaan pada perempuan, wajahnya pucat. Astagfirullah, Sari. Itu setan. Kamu harus taubat, katanya. Aku pulang dengan hati hancur, tapi tekad semakin kuat. Aku tak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Maya datang malam itu, menyelinap masuk, dan kami berbicara panjang. Kita pindah saja ke tempat lain, usulnya. Tapi aku tahu itu mustahil dengan Lila. Akhir ile ini, tekanan mencapai titik didih. Budi kembali, meminta maaf, tapi aku tahu semuanya sudah retak. Maya menunggu keputusanku dan aku harus memilih keluarga atau hati. Pilihan itu datang seperti badai tropis, tak terelakkan. Setelah pertengkaran hebat, Budi memaksa aku memilih dia atau Maya. Kalau kamu pilih dia, ambil Lila dan pergi, katanya dingin. Aku terdiam, tapi dalam hati, aku tahu aku tak bisa tinggalkan Lila. Maya mendengar ini dari telepon, menangis. Jangan karena aku, Sari. Pikirkan anakmu. Tapi aku sudah terlanjur jatuh cinta, dan itu membuat segalanya rumit. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menormalkan hidup. Maya setuju untuk menjauh sementara, tapi kami masih bertukar pesan rahasia. Keluarga Budi ikut campur, kakaknya datang dan bilang, ini pengaruh buruk kota. Bawa Sari ke Ustadz untuk ruyah. Aku menolak, tapi tekanan sosial semakin kuat. Tetangga mulai bergosip, Ibu Sari sering sama perempuan aneh itu. Di masjid, aku merasa semua mata menatap.
Masyarakat Indonesia yang konservatif tak memberi ruang untuk perasaan seperti ini. Maya menghadapi pengkhianatan dari temannya. Teman desa itu memberitahu keluarga Maya, dan adiknya menelepon, "Kak, pulanglah. Jangan bikin malu keluarga." Maya marah, tapi juga takut. Dia cerita padaku, "Aku pernah hampir bunuh diri karena ini dulu." Kata-katanya membuatku syok, dan aku sadar betapa dalam luka yang kami bawa. Kami bertemu diam-diam di pinggir Sungai Ciliwung, dan di sana kami saling curhat. "Kita salah apa, Maya? Cinta kok dilarang?" tanyaku. Dia peluk aku, "Bukan salah, tapi dunia ini belum siap." Konflik baru muncul ketika Lila bertanya, "Mama, kenapa papa marah sama Tante Maya?" Aku tercekat, tak tahu jawab apa. Anak kecil itu tak mengerti, tapi dia merasakan ketegangan. Aku memutuskan bicara pada psikolog diam-diam, di klinik kecil di Jakarta Selatan. Psikolog bilang, "Perasaan Anda valid, tapi pertimbangkan konsekuensi sosial." Kata-katanya membantu, tapi tak menyelesaikan. Malam itu, Budi menemukan kwitansi klinik, dan marah besar. "Kamu sakit jiwa." "Ini karena dia," bentaknya. Aku balas, "Ini karena aku tak bahagia denganmu, Budi." Pertengkaran itu membuat Budi pergi ke rumah orang tuanya, membawa Lila. "Aku tak mau anakku terpengaruh," katanya. Aku panik, menelepon Maya. Dia ambil Lila. Maya datang segera, dan kami pergi ke rumah mertua. Di sana keluarga Budi menunggu seperti pengadilan. "Sari, kamu harus putus dengan perempuan itu," kata mertua. Aku menangis, tapi aku cinta dia. Ruangan hening, lalu mertua bilang, "Itu bukan cinta, itu nafsu setan." Aku pergi dengan hati hancur, tanpa Lila. Maya menjemputku, dan kami menginap di apartemen kecilnya di pinggiran kota. Malam itu kami berbicara tentang masa depan. "Kita bisa lawan di pengadilan untuk hak asuh," usul Maya. Tapi aku tahu sulit, di Indonesia, ibu seperti aku akan dicap buruk. Esoknya, aku bertemu pengacara, yang bilang kasus seperti ini jarang menang karena bias masyarakat. Aku putus asa, tapi Maya menguatkan, "Kita buktikan cinta kita benar." Tekanan dari masyarakat semakin nyata. Gosip menyebar ke arisan, dan ibu-ibu menjauhiku. "Jangan dekat Sari, dia aneh," bisik mereka. Ibu menelepon setiap hari, memohon aku taubat. "Ingat akhirat, nak." Aku ragu, tapi perasaan pada Maya lebih kuat. Kami mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke Bali di mana lebih terbuka. Tapi sebelum itu Budi menelepon, "Aku mau cerai, tapi Lila tetap denganku." Aku menangis, tapi setuju, asal bisa bertemu Lila. Maya menghadapi pengkhianatan lagi, bosnya memecatnya karena gosip. "Kamu bikin reputasi buruk," katanya. Maya kehilangan pekerjaan, dan kami harus bertahan dengan tabunganku. "Ini harga yang harus kita bayar," katanya tegar. Tapi dalam hati, aku mulai mempertanyakan, apakah cinta ini layak? Suatu malam, kami bertengkar. "Kamu salahkan aku?" tanya Maya. Aku bilang tidak, tapi ketakutan membuatku kasar. Akhirnya, aku bertemu Lila diam-diam di sekolah. "Mama kangen," kataku. Lila peluk aku, "Kenapa Mama pergi?" Aku tak bisa jawab. Saat itu aku sadar aku harus lawan. Aku hubungi Budi, kita bicara baik-baik. Tapi dia tolak, "Kamu pilih jalanmu sendiri." Maya mendukung, tapi tekanan membuatnya sakit, demam tinggi. Aku rawat dia, dan saat itu cinta kami semakin dalam. Tapi badai belum berakhir. Badai mencapai puncak ketika keluarga Maya datang ke Jakarta. Adiknya, seorang pemuda taat, marah besar. "Kak, ini haram. Pulanglah sebelum terlambat." Maya menolak, "Ini hidupku, Adi."
Mereka bertengkar hebat, dan Adi pergi sambil mengancam, aku cerita ke semua orang. Gosip menyebar ke desa Maya, dan dia kehilangan dukungan keluarga. Mereka usir aku, katanya pilu. Aku peluk dia, kita punya satu sama lain. Tapi harga semakin mahal. Sementara itu proses cerai dimulai. Di pengadilan, Budi bawa saksi tetangga yang bilang aku tidak layak jadi ibu karena perilaku menyimpang. Hakim, seorang pria tua konservatif, menatapku dengan jijik. Ini melanggar norma masyarakat, katanya. Pengacara kulawan, ini hak pribadi. Tapi aku kalah hak asuh utama, hanya boleh bertemu Lila seminggu sekali. Aku hancur, menangis di pelukan Maya. Ini salahku, kataku. Maya balas, tidak, ini karena dunia yang salah. Masyarakat semakin kejam. Di media sosial, akun anonim posting tentang di ibu rumah tangga lesbian di Depok, dan aku dapat ancaman. Taubat atau mati, tulis salah satu. Aku takut, tapi Maya bilang kita lapor polisi. Kami ke kantor polisi, tapi petugas malah nasihati, lebih baik kembali ke jalan benar. Kami pulang dengan tangan kosong, tapi tekad lebih kuat. Maya mulai cari kerja baru, sebagai desainer taman relance, dan aku bantu dari rumah. Konflik internal semakin dalam. Aku mimpi buruk tentang Lila menangis, dan mempertanyakan pilihan. Apakah aku egois, tanyaku pada Maya. Dia jawab, cinta bukan egois, Sari. Ini tentang kejujuran. Tapi suatu hari, ibu datang ke apartemen, menangis. Kembalilah, nak. Budi mau makanmu. Aku ragu, tapi lihat foto Lila di ponsel, dan hampir setuju. Maya melihat itu, dan kami bertengkar. Kamu mau tinggalkan aku, tanyanya marah. Aku bilang tidak, tapi keraguan ada. Pengkhianatan datang dari teman lama. Seorang sahabat arisan cerita ke media lokal, dan berita muncul, kisah lesbian yang hancurkan keluarga. Kami jadi sorotan, dan Maya diusir dari apartemen karena pemilik takut. Kami pindah ke tempat lebih murah, di gang sempit. Ini sementara, kata Maya. Tapi kesehatanku menurun, stres membuatku sakit. Maya rawat aku, dan saat itu kami saling janji kita lawan sampai akhir. Akhirnya, Odd or Tog datang ketika kami ikut komunitas rahasia. Di sana kami dengar cerita orang lain yang kehilangan pekerjaan, keluarga, tapi menemukan kedamaian. Seorang perempuan bilang pilihan benar adalah yang buatmu bahagia meski sakit. Kata-katanya bangunkan aku. Aku hubungi Budi, minta hak asuh bersama. Dia setuju setelah lama, demi Lila. Aku bertemu Lila lagi, jelaskan sederhana, Mama cinta seseorang, tapi Mama tetap sayang Lila. Lila angguk, meski tak paham. Maya dapat kerja baru, dan kami mulai bangun hidup. Tapi masyarakat tak berubah. Gosip terus, dan kami harus sembunyi. Suatu hari, Adi datang lagi, kali ini minta maaf. Aku salah, Kak. Aku lihat kamu bahagia. Itu momen Odd or Tog, tapi tak hilangkan luka. Kami pindah ke Bali, di mana lebih toleran, dan mulai usaha taman bersama. Hidup baru, tapi dengan bekas luka. Tekanan terakhir, ibu menelepon, aku terima kamu apa adanya, tapi jangan ajak Lila. Aku setuju, tapi hati sakit. Maya bilang satu langkah demi satu. Kami jalani dengan cinta sebagai penopang. Tapi apakah ini akhir bahagia? Atau hanya awal perjuangan baru? Di Bali, hidup kami mulai stabil. Usaha taman berkembang, klien datang dari turis dan lokal. Maya desain, aku urus administrasi. Kami tinggal di rumah kecil dekat pantai, jauh dari gosip Jakarta. Tapi luka masa lalu tak hilang. Setiap minggu aku ide call Lila, yang sekarang tinggal dengan Budi.
"Mama, kapan pulang?" tanyanya. Aku jawab, "Mama di sini bahagia, sayang." Tapi setiap kali, hati teriris. Maya juga punya luka. Keluarganya putus hubungan, kecuali Adi yang sesekali kirim pesan. "Mereka akan mengerti suatu hari," katanya. Tapi di malam-malam sepi, dia menangis, dan aku peluk dia. Cinta kami tumbuh, tapi dengan bayang-bayang pengorbanan. Suatu hari, kami ikut parade kecil di Kuta, tersembunyi tapi penuh semangat. Di sana aku sadar kami tak sendirian. Tapi saat pulang, ada ancaman online lagi. "Kalian akan dihukum Tuhan." Kami abaikan, tapi takut tetap ada. Konflik terakhir muncul ketika Budi menikah lagi. Dia kirim undangan demi Lila. Aku pergi ke Jakarta, bertemu dia. "Aku makan kamu, Sari," katanya. Aku balas, "Aku juga." Lila senang, mama dan papa akur lagi. Aku jelaskan, kita tetap keluarga, tapi beda. Saat itu, aku sadar pilihanku benar, meski sakit. Maya tunggu di Bali, dan saat kembali, kami janji menikah secara simbolis. Hidup berlanjut dengan pasang surut. Usaha sukses, tapi masyarakat Bali pun punya batas. Beberapa klien mundur setelah tahu tentang kami. Tapi kami takut gosip," kata mereka. Kami lawan dengan kerja keras, dan perlahan, dapat dukungan dari komunitas. Ibu akhirnya datang berkunjung, melihat kami bahagia. "Aku tak paham, tapi aku lihat kamu tenang," katanya. Itu momen odd or though, perlahan mengubah pandangannya. Tapi ada saat gelap. Maya sakit parah karena stres lama, dan aku rawat dia di rumah sakit. "Jangan tinggalkan aku," katanya lemah. "Aku janji, selamanya." Saat itu aku sadar harga cinta, kesehatan, keluarga, reputasi. Tapi juga dapat kebahagiaan sejati. Maya sembuh, dan kami lebih kuat. Lila datang liburan, dan bertemu Maya. "Tante baik ya, Ma?" tanyanya. Aku angguk, "Ya, sayang." Kini, setelah semua, aku renungkan perjalanan. Dari pemotong rumput sederhana, menjadi cinta yang ubah hidup. Konflik inner, tekanan sosial, pengkhianatan, semuanya bentuk kami. Maya bilang, "Kita menang, Sari." Aku setuju, tapi tahu perjuangan tak berakhir. Masyarakat berubah lambat, tapi kami jadi contoh. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin sama adalah pilihan benar meski menghancurkan keluarga yang ada, atau seharusnya kita korbankan hati demi norma sosial?